Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Tersembunyi. Baiklah, untuk kali ini cerita yang saya bawakan yang berjudul Mati Saat Nifas. Untuk kalian yang ingin langsung membaca, link ada di deskripsi video di bawah ini. Sebelumnya, nama dan isi cerita sudah kita samarkan. Mohon maaf apabila dalam penulisan cerita terdapat kata-kata nama atau desa tempat yang sama. Kami hanya menghibur, tidak bermaksud apa-apa. Sebelum kita lanjut ke cerita, ada baiknya like, komen, dan bagikan video ini. Ayah berkata dengan bibir yang gemetar. Kematian Lira yang memang secara tragis dan membuat kami semua terpukul. Ayah mengusap pipinya dengan pelan. Ia tak ingin terlihat lemah saat orang yang disayanginya pergi. Namun semua itu tetap tak bisa disembunyikan. Kesedihan ini amat menyayat hati. Waktu kian berlalu. Setelah melewati hari ke-7 dan 40 harinya Lira, kini aku menyibukkan diri dengan pekerjaanku. Pulang hanya akan bermain dengan Putri sebagai pelepas rindu pada istriku. Sejak kepergian Lira, Sania menjadi perawatnya Putri. Dia yang menjaga dan mengurus semua kebutuhannya. Karena memang ibu tidak ingin Putri diasuh orang lain. Teguh. Aku menoleh pada sosok ibu yang tengah berdiri dengan membawa nampan. Iya bu, sahutku. Aku yang dulu sering bercanda dan dekat dengan mereka kini. Kesendirian menjadi temanku. Kenapa kamu berubah seperti ini, nak? Lirih ibu dengan pandangan mengembun. Aku belum bisa ikhlaskan kepergian Lira. Hidupku terasa hampa tanpa dia. Dan aku sudah berjanji, aku akan menemukan siapa pelaku yang sudah memperkosa Lira. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Nak, polisi sedang mengusut semuanya. Ibu harap kamu bisa kembali seperti dulu, menjadi sosok teguh yang tegar. Aku akan tenang setelah menemukan mereka. Bu, Lira tidak tenang. Dia terus mengusik dan hadir meminta keadilan. Teguh, Lira sudah meninggal. Mana mungkin dia seperti itu? Dia sudah tenang. Teguh, ibu menggeleng. Tak percaya jika Lira merasa tidak tenang. Karena para pelaku yang menyakitinya belum dapat aku temukan. Iya, sejak kepergian Lira, aku sering bermimpi tentang dia yang meminta tolong. Dia yang meminta keadilan. Entah itu memang hanya pikiranku saja, atau berhalusinasi, aku tidak tahu. Namun yang pasti, Lira sering mendatangiku dengan tangisan yang menyakiti hati. Aku harus pergi, bu. Ucapku yang langsung berdiri hendak berlalu. Mau kemana? Kamu? Aku akan segera menemukan mereka. Dan aku sudah menemukan orang yang akan membantuku. Entah apapun caranya. Aku akan membalas semua perbuatan mereka. Aku berlalu tanpa menunggu jawaban ibu. Aku akan segera menemui Mbah Losi. Aku akan menanyakan semuanya tentang apa yang terjadi pada istriku. Aku mengendarai mobilku dengan kecepatan sedang. Suasana jalanan sangat sepi karena memang sudah waktunya jam kerja. 2 jam aku menempuh perjalanan. Kini jalanan yang aku lewati adalah jalanan yang curam karena jalan yang berada di tengah hutan. Sisi kiri yang ditumbuhi oleh semak belukar, dan sisi kanan yang langsung terpampang pada sebuah jurang. Setelah melewati jalanan yang sedikit sulit, kemudian aku berjalan di jalan setapak yang sudah dikatakan oleh warga yang sebelumnya aku bertanya. Jalan setapak dengan sisi kanan dan kiri yang dipenuhi oleh kebun yang rindang. Setelah menempuh 15 menit perjalanan, aku menemukan sebuah rumah. Rumah yang sederhana yang masih terbuat dari bambu. Permisi, permisi. Lalu terdengar suara dari dalam rumah. Silakan masuk saja. Suara yang langsung memotong kalimatku. Dengan perasaan risau, aku melangkahkan kaki memasuki rumah yang ukuran 4 kali 4 meter ini. Duduklah. Aku duduk di atas tikar yang sudah tidak layak digunakan. Terdapat satu ruangan yang tertutup.
Bau menyan menyeruak, tercium di indera penciumanku. Sedikit hawa dingin menyelundup, karena memang suasana yang masih asri dan juga berada di tengah hutan. Saya cukup gugup. Lagi ucapanku terhenti karena Mbah Losi memotongnya. Kematian istrimu, karena perbuatan para pria yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak tenang dan tidak mengikhlaskan para pria itu hidup setelah berbuat keji padanya. Ada 6 pria yang sudah memperkosa istrimu. 1 wanita yang menjadi salah satu dari komplotannya. Jadi menjadi 7 orang, cetusnya sambil menghisap 1 kuntung tembakau. 6 orang pria? 1 wanita? Apa maksud ucapanmu? Dalam keadaan nifas yang baru saja melahirkan 1 minggu, mereka memaksa istriku berhubungan? Rentetan pertanyaan aku lontarkan, rasa tidak percaya masih mengisi pikiranku. Ia semua adalah orang-orang yang kalian kenal. Termasuk wanita itu adalah masih 1 keluarga. Bahkan ada dari pria itu juga masih berhubungan dengan kalian. Apa? Aku terlonjat kaget. Keluarga. Aku tidak memiliki saudara perempuan. Hanya memiliki 1 orang kakak. Dadaku bergemuruh hebat kala mengingat Erlan. Namun wanita? Aku tidak memiliki saudara wanita selain dari Lira. Apa mungkin Sania? Sambil aku menerka. Nerka. Hahaha. Nanti kau akan tahu sendiri. Aku tidak perlu memberitahunya sekarang. Ucapnya dengan tertawa menatapku. Lalu, bagaimana aku bisa tahu mereka? Kataku bertanya lagi padanya. Kau akan tahu sendiri jika istrimu membalas dendam pada para bajingan itu. Caranya, Mbah, aku akan menyempurnakan arwah istrimu. Dia yang selalu datang dalam mimpimu bukanlah sekadar mimpi. Dia menemuimu untuk memberitahu siapa yang menjadi pelaku perbuatan yang menjijikan padanya. Ucap terang Mbah Losi menatapku tajam. Bagaimana caranya? Agar Lira bisa bangkit dan membalas dendam? Itu mudah. Bukankah ia wanita tinggal di desa Lingsir bukan? Desa yang terkenal angker dan juga mistisnya. Apalagi desa itu adalah desa yang sudah dikutuk oleh seorang petuah pada zamannya dulu. Dikutuk? Iya. Siapa saja yang melakukan perbuatan jahat, mereka akan mendapat balasan seperti mana yang mereka lakukan. Jika mencuri atau merampok, mereka akan mati diterkam mangsa. Jika mereka memperkosa atau melakukan perbuatan zina sebagainya, mereka akan mati dalam keadaan mengenaskan, ucapnya seraya menjelaskan. Jika kau ingin, tidurlah di sini. Kita bersama akan membangkitkan istrimu. Akan saya ajak kamu ke hutan di mana sosok yang akan membantu istrimu membalaskan dendamnya, pintanya. Aku siap. Akan aku lakukan apapun untuk menemukan para bajingan itu. Hahaha. Angin berhembus, menerpa wajahku. Suasana kembali berbeda dengan tawa Mbah Losi yang menggema. Baiklah, nanti malam kita akan memulainya. Aku mengangguk samar. Pikiranku dipenuhi rasa yang tak karuan. 6 pria yang melakukan hal yang menjijikan pada istriku. Dan diantaranya adalah keluargaku? Aku yakin Erlan adalah pelakunya. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup di atas penderitaanku dan istriku. Wanita, batinku berpikir keras akan sosok wanita yang ikut andil dalam hal pemerkosaan istriku. Mungkinkah Sania? Aku menerka-nerka, karena tidak ada saudara yang dekat selain Sania. Kakak dari istriku sendiri. Mungkinkah dia setega itu? Memang sejak Sania ditinggal suaminya, dia sering berkunjung untuk menemui istriku. Bahkan sejak dia menjadi janda, dia semakin sering datang ke rumah dengan alasan bosan. Dari wajahnya, dia terlihat baik dan sopan. Hanya saja dia jarang berbicara. Apa mungkin dia yang menginginkan kematian istriku? Ku pijat pelipis yang terasa berdenyut sakit. Andai benar,
Erlan dan Sania dalangnya. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Malam sudah menyapa menggantikan siang. Aku dan Mbah Losi sudah bersiap akan segera pergi ke hutan di mana aku akan bertemu dengan sosok yang akan membantuku. Jarak desa Lingsir ke Kota Ki tidak jauh. Hanya 1 jam menempuh perjalanan. Lebih jauh ke rumah Mbah Losi yang terdapat di tengah hutan. Dan kini kami akan menuju desa Lingsir untuk menuju hutan yang dimaksud Mbah Losi. 1 jam lebih aku dan Mbah Losi menempuh perjalanan menuju hutan. Terang remang dari bulan yang tidak terlalu nampak, membuat penerangan kami sedikit berjarak. Kami berjalan menyusuri jalan setapak, semakin dalam semakin sunyi dan mencekam. Suara hewan malam terdengar sepi, tidak ada suara yang menjadi penghilang kesunyian. Desusan angin berhembus sedikit kencang, terlihat bayangan hitam melayang. Bulu di tengkuk mulai berdiri merasakan rasa takut yang menjalar seluruh tubuh. Mbah Losi pun berkata, tidak perlu takut, kita akan segera sampai. Mbah Losi mengetahui perasaan takutku yang menjalar. Hutan yang rindang juga senyap suara. Seakan tidak ada penghuninya. Hewan pun sama sekali tidak ada suara, dan hanya hembusan angin yang semakin menusuk. Kak, kak, kak. Suara burung gagak terdengar. Setelah kami berdekatan dengan sebuah blorong yang gelap dan sunyi. Aku terus mengekor di belakang Mbah Losi. Ku peluk erat tubuhku karena rasa dingin yang semakin menusuk ke tulang. Mbah, apa kita masih jauh? Tanyaku dengan lirih. Sebentar lagi, di depan sana, tunjuknya pada sebuah gubuk yang sedikit penerangan oleh cahaya. Apa ada orang di tengah hutan seperti ini? Tidak ada, kau akan tahu sendiri. Kami pun sampai di depan gubuk. Ranting dan daun kering memenuhi keseluruhan. Mbah Losi membuka pintu dan mengajakku masuk. Suara derit pintu terdengar. Karena pintu yang sudah usang dan seperti lama tak ada yang datang. Sehingga pintu gubuk tersebut terlihat sedikit rapuh. Masuk dan duduklah. Aku mengangguk, yang langsung duduk berhadapan dengan Mbah Losi. Terdengar suara mulut Mbah Losi yang berkomat kamit. Entah apa yang dia baca. Desusan angin kembali menerpa wajahku, membuat rasa dingin dan takut kembali menyelundup. Tiba-tiba suara benda berjatuhan terdengar. Angin semakin kencang berhembus di dalam gubuk yang kecil dan berdebu. Datanglah, suara Mbah Losi terdengar memanggil seseorang. Aku menyapu ruangan yang minim pencahayaan. Terlihat bayangan hitam tengah berdiri di pojok belakang. Apa itu Mbah? Tidak perlu takut. Dia yang akan membantu istrimu. Kau akan tahu siapa saja yang akan menerima pembalasan. Mereka akan mati dengan nasib yang sama. Terputusnya kemaluan dari tempatnya. Dan mereka akan mendapat balasan dari apa yang mereka perbuat sesuai dengan perilakunya. Aku hanya diam menyimak perkataannya. Pandanganku masih tak lepas pada sosok di pojok dinding. Bau anyir dan bau busuk menusuk hidung. Tiba-tiba lilin menyala dengan sendirinya. Kini aku dapat melihat sosok yang tengah berdiri. Wajahnya pucat dengan perutnya yang sedikit membuncit. Darah mengalir dari area sana. Kau mengenalnya? Tanya Mbah Losi yang langsung ku tanggapi dengan gelengan kepala. Dia adalah istrimu. Istriku? Iya, lihatlah. Aku mencoba melihatnya dengan seksama. Dari tubuhnya dan baju yang dikenakan memang sangat mirip. Rambutnya yang terurai panjang dan menutupi wajahnya. Sehingga aku sedikit tak nampak wajahnya. Apakah benar istriku? Lirihku memanggilnya. Ia menatapku sendu dengan bibirnya yang memutih. Mereka menyakiti. Mereka menyakitiku. Tolong aku, Mas. Dadaku terasa sesak. Menatap wajah istriku yang memucat. Tubuhnya yang terdapat banyak luka. Oke teman-teman, terima kasih telah mendengarkan cerita ini. Cerita akan berlanjut di episode berikutnya.
Bagaimana cerita tentang kisah ini? Tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan apa yang sudah saya bagikan kali ini dapat menjadikan pelajaran berharga bagi kita semua. Untuk teman-teman yang baru bergabung jangan lupa like komen video ini dan jangan lupa bagikan video ini. Nantikan cerita selanjutnya di channel Misteri Tersembunyi. Terima kasih. Sampai jumpa.